Kronologi terjadinya Perjanjian Balfour dalam perspektif Islam dilihat sebagai bagian dari strategi kolonial Barat yang secara tidak adil mendukung kepentingan Zionis atas tanah Palestina sambil mengabaikan hak-hak penduduk Muslim dan Arab yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Berikut adalah urutan peristiwa berdasarkan narasi historis yang sering diinterpretasikan melalui lensa Islam. Pada awal abad ke-20, Kekhalifahan Utsmaniyah yang selama berabad-abad menguasai wilayah Palestina mengalami kemunduran akibat perang internal, pemberontakan lokal, dan tekanan kekuatan kolonial Eropa. Wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah hingga Perang Dunia I. Gerakan Zionis dipelopori oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19 yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari beberapa kekuatan Eropa, khususnya Inggris, karena alasan politik, ekonomi, dan agama. Selama Perang Dunia I, Inggris memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, termasuk akses ke terusan Suez dan sumber daya minyak. Palestina menjadi wilayah penting karena posisinya yang strategis. Para pemimpin Zionis seperti Chaim Weizmann meyakinkan Inggris bahwa dukungan untuk pendirian negara Yahudi di Palestina dapat membantu Inggris dalam perang, khususnya dengan memobilisasi dukungan Yahudi internasional. Inggris membuat beberapa janji yang saling bertentangan. Perjanjian McMahon-Hussein. Inggris berjanji mendukung kemerdekaan bangsa Arab, termasuk Palestina, jika mereka membantu melawan Utsmaniyah. Perjanjian Sykes-Picot, kesepakatan rahasia Inggris dan Prancis untuk membagi wilayah Timur Tengah pasca perang menjadi zona pengaruh kolonial. Deklarasi Balfour, Inggris menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada pemimpin Zionis, Lord Rothschild, menyatakan, pemerintah yang mulia memandang dengan baik pendirian suatu tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaiknya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dengan syarat bahwa tidak ada yang dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politik Yahudi di negara lain. Deklarasi ini dilihat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap penduduk Muslim Palestina yang mayoritas, serta umat Islam secara umum. Deklarasi ini dibuat tanpa mempertimbangkan hak-hak penduduk asli yang sudah tinggal di Palestina. Deklarasi ini membuka jalan bagi imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina dengan perlindungan Inggris, yang mulai menguasai Palestina setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Masyarakat Muslim Palestina mulai menyadari ancaman terhadap keberadaan mereka akibat rencana Zionis yang didukung kekuatan kolonial. Ini memicu gelombang protes dan pemberontakan lokal. Dalam pandangan Islam, kolonialisme Inggris dan Perjanjian Balfour dianggap sebagai bagian dari proyek besar untuk melemahkan umat Islam, memecah belah wilayah Muslim, dan mendukung entitas asing Zionis di Tanah Suci. Perjanjian ini memicu kesadaran di kalangan umat Islam tentang perlunya persatuan untuk melindungi Tanah Suci, khususnya Yerusalem, Al-Quds, yang memiliki makna spiritual besar dalam Islam. Rakyat Palestina melakukan protes besar terhadap pendudukan Inggris dan imigrasi Zionis. Sementara dunia Muslim mulai menyerukan pembelaan terhadap Palestina. Dalam perspektif Islam, Perjanjian Balfour dianggap sebagai bentuk ketidakadilan historis terhadap Palestina dan umat Islam. Wilayah yang seharusnya menjadi tanah milik umat Muslim sesuai dengan perjanjian sebelumnya diserahkan kepada kepentingan Zionis, menciptakan konflik panjang yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada masa Perjanjian Balfour, 2 November 1917, kondisi umat Islam Palestina berada dalam situasi yang sulit,
baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam Palestina pada masa tersebut. Palestina telah menjadi bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah sejak tahun 1517. Penduduk Palestina yang mayoritas Muslim hidup di bawah pemerintahan Utsmaniyah dengan struktur masyarakat yang bercorak agraris dan tradisional. Meskipun mayoritas Muslim, Palestina juga dihuni oleh komunitas Yahudi, minoritas kecil, dan Kristen, yang hidup relatif damai di bawah perlindungan hukum Islam. Sebagian besar umat Islam Palestina adalah petani. Tanah-tanah pertanian mereka menjadi tumpuan hidup, meskipun banyak yang terjerat utang akibat pajak tinggi dari pemerintah Utsmaniyah yang mengalami krisis keuangan. Pada akhir abad ke-19, nasionalisme Arab mulai tumbuh sebagai reaksi terhadap tekanan kekhalifahan Utsmaniyah, tetapi kesadaran nasional di kalangan umat Islam Palestina masih lemah dibandingkan dengan ikatan keagamaan dan tradisi lokal. Pada tahun 1917, Inggris merebut wilayah Palestina dari kekhalifahan Utsmaniyah selama Perang Dunia I. Dengan kekalahan Utsmaniyah, Palestina berada di bawah administrasi militer Inggris. Inggris memberikan janji yang saling bertentangan kepada bangsa Arab melalui perjanjian McMahon-Hussein, menjanjikan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari negara Arab merdeka. Kepada Zionis melalui deklarasi Balfour, mendukung pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan rasa pengkhianatan di kalangan umat Islam Palestina. Sebelum perjanjian Balfour, sudah ada gelombang imigrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina, terutama akibat penganiayaan di Eropa Timur. Namun, setelah Balfour, imigrasi meningkat secara signifikan dengan perlindungan Inggris. Organisasi Zionis Internasional mulai membeli tanah-tanah di Palestina dari tuan tanah besar, seringkali tuan tanah asing yang tidak tinggal di Palestina. Hal ini menyebabkan banyak petani Muslim Palestina kehilangan tanah mereka, meningkatkan kemiskinan dan ketegangan sosial. Mayoritas umat Islam Palestina menghadapi kemiskinan yang parah. Kehilangan tanah pertanian dan tekanan ekonomi membuat banyak keluarga Muslim hidup dalam ketidakstabilan. Umat Islam Palestina mulai menyadari bahwa imigrasi Yahudi dan dukungan Inggris terhadap Zionisme merupakan ancaman terhadap keberadaan mereka. Protes sporadis dan kekerasan mulai terjadi, tetapi upaya perlawanan belum terorganisir dengan baik. Setelah Perang Dunia I, Kekhalifahan Utsmaniyah, yang sebelumnya menjadi pelindung umat Islam Palestina, runtuh. Tanpa dukungan ini, umat Islam Palestina merasa terisolasi. Dunia Muslim saat itu terpecah-pecah oleh kolonialisme Barat, sehingga tidak mampu memberikan dukungan yang signifikan kepada Palestina. Umat Islam Palestina merasa dikhianati oleh Inggris yang mendukung Zionisme, meskipun sebelumnya Inggris berjanji mendukung kemerdekaan bangsa Arab. Setelah deklarasi, umat Islam Palestina mulai mengorganisir protes. Namun, upaya ini seringkali dihalangi oleh otoritas Inggris yang berpihak pada Zionis. Deklarasi Balfour memicu kebangkitan kesadaran nasional di kalangan umat Islam Palestina, yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasionalisme Palestina untuk melawan Zionisme dan kolonialisme Inggris. Pada masa perjanjian Balfour, umat Islam Palestina berada dalam kondisi yang sulit, menghadapi tekanan kolonial Inggris, imigrasi Yahudi yang meningkat, serta kehilangan tanah dan kemiskinan. Deklarasi Balfour memperburuk situasi mereka, menjadi titik awal konflik panjang antara umat Islam Palestina dan gerakan Zionis yang berlanjut hingga hari ini. Pada masa perjanjian Balfour tahun 1917, kondisi umat Islam di dunia sedang mengalami tantangan besar di berbagai aspek, baik politik, sosial, maupun spiritual. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam pada saat itu.
Kekhalifahan Utsmaniyah, yang telah berabad-abad menjadi simbol persatuan dan kekuatan umat Islam, sedang berada di ambang kehancuran. Dalam Perang Dunia I, 1914 sampai 1918, Utsmaniyah bergabung dengan blok sentral, Jerman dan Austria-Hongaria, yang akhirnya kalah dari sekutu. Kekalahan ini mempercepat pembubaran kekhalifahan. Setelah perang, wilayah kekuasaan Utsmaniyah, termasuk Palestina, jatuh ke tangan kekuatan kolonial Barat, terutama Inggris dan Prancis, sesuai kesepakatan Sykes-Picot. Umat Islam kehilangan pusat kekuasaan politik yang signifikan. Sebagian besar wilayah Muslim berada di bawah penjajahan kolonial Barat. Inggris menguasai Mesir, India, dan Palestina. Prancis menguasai Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Belanda menguasai Nusantara, sementara Rusia menguasai Asia Tengah. Dunia Islam tidak hanya terfragmentasi secara politik, tetapi juga menghadapi kebijakan kolonial yang memecah belah masyarakat berdasarkan etnis, sekte, dan identitas budaya. Sumber daya alam di wilayah Muslim dieksploitasi oleh penjajah untuk kepentingan ekonomi mereka, sementara rakyat Muslim mengalami kemiskinan, keterbelakangan, dan diskriminasi. Di Timur Tengah, gerakan nasionalisme Arab mulai bangkit, sebagian besar sebagai respons terhadap penjajahan dan janji kemerdekaan yang dilanggar oleh Inggris melalui perjanjian McMahon-Hussein. Namun, gerakan ini lebih berorientasi nasional daripada berbasis Islam. Di India, umat Islam menghadapi tantangan dari dominasi kolonial Inggris dan gerakan nasionalisme Hindu. Gerakan khilafat muncul sebagai upaya untuk mempertahankan kekhalifahan Utsmaniyah. Dunia Islam mengalami stagnasi ekonomi akibat kebijakan kolonial yang menghambat pembangunan infrastruktur lokal dan hanya berfokus pada keuntungan penjajah. Umat Islam secara umum tertinggal dalam inovasi teknologi dan pendidikan, dibandingkan dengan negara-negara Barat yang telah mengalami revolusi industri. Ulama dan institusi keagamaan tradisional mengalami kemunduran pengaruh, baik karena kebijakan kolonial yang menekan lembaga Islam, maupun karena tantangan modernisasi. Banyak umat Islam yang terpecah antara mempertahankan tradisi Islam atau mengadopsi nilai-nilai modernisasi Barat yang didorong oleh kolonialisme. Inggris merebut Palestina dari kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1917 dan mulai mempersiapkan wilayah tersebut untuk imigrasi Yahudi sesuai deklarasi Balfour. Perjanjian Balfour memicu kekhawatiran besar di kalangan umat Islam. Mereka melihat ini sebagai ancaman nyata terhadap tanah suci Al-Quds, Yerusalem, dan identitas Islam di Palestina. Beberapa tokoh dan organisasi mulai menyerukan kebangkitan Islam sebagai solusi atas kelemahan umat. Misalnya, Jamaluddin Al-Afghani mendorong pan-Islamisme sebagai upaya persatuan umat Islam. Muhammad Abduh menyerukan reformasi pendidikan dan pemikiran Islam. Umat Islam di berbagai wilayah, termasuk Asia Selatan dan Timur Tengah, memprotes penghapusan kekhalifahan dan berupaya menghidupkannya kembali sebagai simbol persatuan Islam. Ketegangan antara Sunni dan Syiah mulai meningkat di beberapa wilayah, yang diperparah oleh strategi kolonial divide et impera, pecah belah dan kuasai. Tidak ada satu kekuatan Islam yang mampu memimpin dunia Muslim secara kolektif setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, sehingga memperlemah posisi umat Islam secara global. Pada masa perjanjian Balfour, umat Islam berada dalam kondisi yang lemah secara politik, ekonomi, dan spiritual. Hilangnya kekhalifahan Utsmaniyah sebagai pemersatu, dominasi kolonial Barat, dan kebangkitan gerakan Zionis menjadi tantangan besar bagi dunia Islam. Meski ada gerakan kebangkitan seperti pan-Islamisme dan perjuangan nasionalisme di berbagai wilayah, fragmentasi dan lemahnya solidaritas
umat Islam membuat mereka tidak mampu mencegah efek dari Perjanjian Balfour, yang hingga kini memiliki dampak jangka panjang terhadap Palestina dan dunia Islam. Dampak Perjanjian Balfour bagi umat Islam dalam perspektif Islam sangat signifikan dan dianggap sebagai salah satu peristiwa yang memulai fase baru penjajahan, ketidakadilan, dan penderitaan umat Muslim, terutama di Palestina. Berikut adalah dampak-dampaknya. Perjanjian Balfour membuka jalan bagi pendirian negara Yahudi di tanah Palestina, yang selama ini dihuni mayoritas oleh umat Muslim dan Kristen Arab. Hal ini mengakibatkan pemindahan kepemilikan tanah dari penduduk asli Palestina kepada imigran Yahudi. Hilangnya identitas Palestina sebagai wilayah Islam yang selama berabad-abad berada di bawah kekhalifahan. Setelah Perjanjian Balfour, terjadi peningkatan besar-besaran dalam imigrasi Yahudi ke Palestina yang diorganisasi dan dilindungi oleh kekuatan kolonial Inggris. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik sosial antara penduduk asli Palestina dan para imigran Yahudi. Inggris mengambil alih Palestina setelah Perang Dunia I, menjadikannya bagian dari mandat Liga Bangsa-Bangsa. Pendudukan ini memperkuat kontrol Barat atas wilayah-wilayah Islam, melemahkan otoritas lokal, dan memberikan perlindungan bagi proyek Zionis. Perjanjian Balfour terjadi bersamaan dengan pembagian wilayah kekhalifahan Utsmaniyah melalui Perjanjian Sykes-Picot 1916 yang menciptakan negara-negara baru dengan batas-batas buatan kolonial. Dunia Islam menjadi semakin terpecah, sehingga kehilangan kekuatan kolektifnya. Yerusalem, Al-Quds, yang memiliki makna besar bagi umat Islam sebagai tempat suci ketiga setelah Makkah dan Madinah, menjadi fokus konflik. Umat Islam melihat rencana Zionis sebagai ancaman terhadap keberlanjutan Islam di wilayah tersebut. Dengan meningkatnya pengaruh Zionis, identitas budaya dan agama Palestina yang telah lama didominasi oleh Islam mulai tergeser. Hal ini memicu kekhawatiran besar di kalangan umat Muslim secara global. Perjanjian Balfour menciptakan konflik panjang antara penduduk asli Palestina, Muslim dan Kristen, dengan imigran Yahudi yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan pemberontakan dan aksi protes besar di Palestina pada tahun 1920 hingga 30. Konflik yang dimulai di Palestina ini kemudian menjadi isu global yang melibatkan negara-negara Muslim, negara-negara Barat, dan organisasi internasional. Umat Islam memandang konflik ini sebagai perjuangan membela tanah suci dan hak asasi manusia. Umat Islam merasa dikhianati oleh Inggris yang sebelumnya menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab melalui Perjanjian McMahon-Hussein 1915. Alih-alih mendukung kemerdekaan, Inggris justru mendukung Zionisme. Perjanjian Balfour memperkuat pandangan bahwa kekuatan kolonial Barat memiliki agenda untuk melemahkan dunia Islam dan menguasai wilayah-wilayah strategis umat Muslim. Perjanjian Balfour menjadi pemicu solidaritas umat Islam di berbagai wilayah untuk memperjuangkan Palestina. Hal ini mendorong munculnya gerakan-gerakan Islam yang berfokus pada pembelaan Palestina dan Tanah Suci. Penduduk Muslim Palestina mulai membentuk gerakan perlawanan terhadap penjajahan Inggris dan proyek Zionis. Perlawanan ini terus berlanjut hingga kini melalui berbagai bentuk perjuangan, termasuk diplomasi, politik, dan militer. Kehilangan Palestina dianggap sebagai simbol kelemahan dunia Islam. Peristiwa ini menimbulkan rasa frustrasi dan kekecewaan di kalangan umat Muslim terhadap kondisi politik mereka. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi motivasi bagi banyak umat Muslim untuk bangkit dari keterpurukan. Beberapa tokoh dan gerakan Islam menyerukan kebangkitan spiritual dan politik untuk melawan dominasi asing. Hingga hari ini, Perjanjian Balfour tetap menjadi akar
dari konflik Palestina-Israel. Umat Islam menganggap konflik ini sebagai perjuangan melawan kolonialisme modern dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Dampak langsung dari Perjanjian Balfour adalah pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlangsung hingga kini. Perjanjian Balfour menunjukkan kelemahan dunia Islam yang terpecah-pecah, sehingga mendorong kesadaran tentang pentingnya persatuan umat Muslim untuk menghadapi tantangan global. Perjanjian ini menjadi salah satu faktor yang mendorong gerakan pan-Islamisme, yang menyerukan persatuan umat Islam untuk melindungi tanah suci dan melawan dominasi asing. Dari perspektif Islam, Perjanjian Balfour dianggap sebagai bagian dari konspirasi kolonial untuk melemahkan umat Islam dan mendukung proyek Zionis. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Palestina, tetapi juga oleh seluruh umat Muslim, baik secara politik, spiritual, maupun sosial. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan panjang umat Islam untuk keadilan, hak asasi manusia, dan pembelaan terhadap tanah suci mereka. Pandangan para ulama dunia terhadap dampak Perjanjian Balfour beragam, tetapi umumnya mereka sepakat bahwa perjanjian ini memiliki konsekuensi serius yang merugikan umat Islam, khususnya terkait Palestina dan tanah suci Yerusalem. Ulama dari berbagai belahan dunia Islam memandang Perjanjian Balfour sebagai bentuk ketidakadilan yang melanggar hak-hak rakyat Palestina dan mengancam integritas umat Islam. Berikut adalah beberapa tema utama pandangan ulama tentang dampaknya. Banyak ulama Timur Tengah, termasuk dari Palestina, Mesir, dan Suriah, mengutuk Perjanjian Balfour sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam. Mereka menilai bahwa Inggris yang sebelumnya menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab melalui Perjanjian McMahon-Hussein justru mendukung proyek Zionis. Rashid Rida, seorang ulama reformis dari Mesir, menganggap Perjanjian Balfour sebagai bentuk penjajahan modern yang dirancang untuk melemahkan umat Islam dan menghapuskan identitas Islam di Palestina. Ulama secara umum menekankan pentingnya mempertahankan kesucian Yerusalem, Al-Quds, sebagai tempat suci ketiga dalam Islam. Mereka menganggap proyek Zionis sebagai ancaman langsung terhadap Al-Aqsa dan identitas Islam di Yerusalem. Beberapa ulama Palestina, termasuk Amin Al-Husseini, Mufti Besar Yerusalem, mengeluarkan fatwa yang menyerukan umat Islam untuk melawan upaya Zionis yang mengancam tanah suci. Banyak ulama menyerukan persatuan umat Islam untuk membela Palestina. Mereka memandang Perjanjian Balfour sebagai ujian bagi solidaritas dunia Islam. Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, menganggap perjuangan untuk Palestina sebagai kewajiban agama dan politik. Ia menyerukan umat Islam untuk bangkit melawan kolonialisme Inggris dan proyek Zionis. Ulama di Asia Selatan seperti Maulana Muhammad Ali Jauhar dan Maulana Abul Kalam Azad mengecam Perjanjian Balfour sebagai bagian dari agenda kolonial untuk melemahkan dunia Islam. Mereka mendukung perjuangan Palestina sebagai bagian dari perlawanan terhadap imperialisme. Meskipun Al-Afghani wafat sebelum Perjanjian Balfour, gagasan pan-Islamisme yang ia cetuskan menjadi landasan bagi banyak ulama yang melihat pentingnya melawan kolonialisme dan mempertahankan tanah umat Islam. Banyak ulama menegaskan bahwa pembelaan terhadap Palestina adalah kewajiban agama, fardu kifayah, bagi umat Islam. Mereka memandang perjuangan ini bukan hanya sebagai isu politik, tetapi juga sebagai kewajiban spiritual. Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka abad ke-20, sering menekankan bahwa Palestina adalah isu sentral bagi umat Islam. Ia menyebut pembelaan terhadap Palestina sebagai kewajiban moral dan agama. Ulama seperti Muhammad Abduh dan Ibnu Badis dari Aljazair menyoroti bahwa kelemahan dunia Islam
akibat perpecahan politik membuat mereka tidak mampu melawan kolonialisme dan proyek Zionis. Banyak ulama menilai bahwa runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah menjadi penyebab utama terjadinya perjanjian Balfour. Mereka menyerukan perlunya sistem politik Islam yang kuat untuk melindungi umat dari dominasi asing. Para ulama mengkhawatirkan bahwa perjanjian Balfour akan menciptakan konflik jangka panjang di Palestina yang tidak hanya berdampak pada wilayah itu, tetapi juga pada dunia Islam secara keseluruhan. Pendiri Hamas, Syekh Ahmed Yassin, menilai bahwa perjanjian Balfour adalah akar dari penderitaan rakyat Palestina dan konflik berkepanjangan. Ia menyerukan perlawanan untuk membebaskan Palestina. Perjanjian Balfour dianggap sebagai pengingat akan kelemahan umat Islam di awal abad ke-20. Ulama seperti Sayyid Qutbah dan Abul A'la Maududi menyerukan kebangkitan Islam melalui pembaruan spiritual, pendidikan, dan politik. Ulama menegaskan bahwa hanya dengan persatuan, umat Islam dapat melawan dampak kolonialisme dan melindungi hak-hak Palestina. Pandangan para ulama dunia terhadap dampak perjanjian Balfour menunjukkan penolakan tegas terhadap proyek Zionis dan dukungan kuat untuk Palestina. Ulama melihat perjanjian ini sebagai bentuk ketidakadilan yang memperburuk penderitaan umat Islam, mengancam tanah suci, dan menciptakan konflik jangka panjang. Mereka menekankan pentingnya persatuan, perlawanan, dan kebangkitan umat Islam untuk menghadapi tantangan ini.